Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Karena Apa guru? Alhamdulillah. belum terlihat dan tidak ada nih bapak-bapaknya. Ya, ada dua bapak sebelumnya, tambah saya jadi tiga. Ini satu orang pindah ke negaraan, satu Iya benar. malam ini masih di luar. Jadi Di Jogja ya, ya. jadi kita nanti itu saingan saya makin berkurang. Saingan berkurang. Ini saingan beratnya masih bertahan. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan pertemuan kita ini terlaksana. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan Amin. semangat terus, terutama istiqomah untuk melanjutkan kajian-kajian kita, terus berada di dalam jalan kebaikan yang sudah kita pilih secara sukarela ini. Doa, keberkahan, dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia untuk bisa meraih cahaya petunjuk yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kita malam hari ini kita akan melanjutkan dan insya Allah ini kita akan menuntaskan pelajaran kita yang kita sudah bahas, yaitu pelajaran ke-15. Insya Allah latihan kita malam ini bisa ke akhir dari materi kita yang ada pada pelajaran ini. Untuk itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman Bismillahirrahmanirrahim. nafi'an warzuqna fahman Rabbana wasi'an zidna ilman birahmatika ya arhamar rahimin. rahman wa Baik, ibu-ibu ya sekalian, arhamar rahimin. pada pelajaran kita yang sebelumnya, kita sudah berlatih untuk memahami kata-kata dalam konteks kalimat, yaitu kata-kata pokok menjadi ayat Al-Quran, kata-kata yang sudah kita pelajari pada pelajaran kita yang ke-15 ini. Yaitu pada bagian tamrinat kita, ibu-ibu, sekilas kita kupas sedikit. Kita di bagian tamrinat sudah mempelajari beberapa hal. Yang pertama, mudah-mudahan nih ibu-ibu semakin kuat ingatannya. Kita sudah belajar memahami beberapa kata, ya, perbedaan makna kata yang merupakan kata pokok pada kata yang diprogramkan pada pelajaran yang ke-15 ini. Terutama yang menjadi titik krusial yang harus diperhatikan pada pelajaran 15 ada kata yakhfa dengan kata yukhfi. Ingat ya, kata yakhfa dengan kata yukhfi. Yakhfa itu samar, kemudian yukhfi menyamarkan, menyembunyikan. Menyembunyikan. Yakhfa yang bermakna samar-samar itu dalam bahasa Indonesia kemudian bisa bermakna tersembunyi. Ya. Kalau yu'adzibu ini terlihat betul ini sudah menjadi serapan ke dalam bahasa Indonesia kita, ya ibu-ibu sekalian. Kemudian ada kata yuhasibu, juga ini ada hisab yang sudah menjadi perbandaraan kata dalam bahasa Indonesia. Kata yaktubu juga yang melahirkan atau yang kemudian dari Termaktub. kata itu kita mengenal ada kata kitab. Kemudian kata yuti'u yang masuk bahasa Indonesia itu gitu ya. Masuk bahasa Indonesia menjadi ada kata to'at.
Ya sudah kita pernah bahas. Yuti'u. Yuti'u ini kadang-kadang masuk bahasa Indonesia. Ini dalam bahasa Arab itu ada kata muti'u, ada kata muti'u. Muti'u kemudian supaya terkesan lebih up to date gitu ya, lebih enak diucapkan, berubah jadi apa? Jadi mute. Nah, awalnya muti'u jadinya muti. Nah, atau bahasa Indonesia jadi ada kata mutia. Ya, kata mutia itu perkembangannya dari kata bahasa Arab muti'ah ya. Muti'ah itu artinya orang yang taat, kemudian jadi bahasa Indonesia ada mutia. Ya, ada kata mutia. Kata konita itu juga awalnya sebagai contoh yang populer menjadi nama dalam bahasa Indonesia itu awalnya dari bahasa. Itu dia di mufrodat, kemudian di latihan ayat ya ibu-ibu sekalian, kita sudah mencoba memahami beberapa kata dalam konteks ayat. Ini jadi memahami ayat bermoto kalau kita balik, itu hanya kita sudah mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran bermodalkan kata-kata pokok. Ada kata tuhfu dari kata khofia yakhfa, akhfa yukhfi menjadi tuhfu. Lawan katanya ada kata tubdu. Ya ingat nih, dua lawan kata, dua kata yang berlawanan maknanya. Kemudian kata berikutnya ini yakhfa adalah kata pokok. As-samawat al-ard ini sih kata lama yang sering muncul. Ada kata yakhfa. Ini ada kata yakhfa ini ingat ini ibu-ibu sekalian. Pada waktu itu kita sampai pada pemahaman bahwa ya arti bisa saja sama, gitu ya. Arti bisa saja sama, tetapi berbeda posisi itu melahirkan perbedaan makna, ya. Berbeda posisi melahirkan perbedaan makna. Begitu juga perbedaan bentuk itu juga akan melahirkan perbedaan makna. Ya, begitu juga yang lebih dasar lagi ya, perbedaan bunyi, ya bunyi ya, yang satuan yang paling kecil ya, berbeda satu bunyi bisa melahirkan berbeda makna, walaupun nanti bisa jadi arti sama. Apa maksudnya beda makna tapi arti sama? Kalau nanti ya, bila sampai nanti kajian kita di dalam Al-Quran ini populer kalau ibu-ibu sekalian pernah dengar istilah kiroat ya, mengenal istilah kiroat ya, perbedaan cara membaca. Kadang-kadang perbedaan itu terletak pada beda huruf ya, seperti kata sirot dengan kata zirot misalnya ya, kata sirot kata zirot, ada kata sirot. Misalnya itu artinya bisa, artinya sama aja, itu artinya jalan, tapi dia punya makna yang berbeda. Misalnya sejalan dengan bunyinya yang kuat, bunyinya yang berat, bunyinya ringan, itu juga nanti akan mendikasikan berkaitan dengan maknanya. Ini ada kata yakhfa. Yakhfa ini perhatikan sekali lagi ya, kata yakhfa dengan yukhfi. Ya, serupa tapi tak sama. Ya, ada kata yakhfa, ada kata yukhfi, serupa tapi tak sama. Kita sering membedakan, mencoba untuk mengenali perbedaannya dengan memperhatikan bunyi, ya, perbedaan bunyi. Karena kalau kita lihat dari komposisi hurufnya berasal dari huruf tiga pokok, ya, tiga pokok yang sama. Nah, itu di latihan kita yang Hamzah. Kita sudah tuntas membaca ayat yang ada di bagian ba. Ya, ada di bagian ba, tinggal kemudian kita akan coba pahami maknanya. Seperti biasa, ibu-ibu sekalian, ini perhatikan ya, kata demi kata, ungkapan demi ungkapan yang ada, sehingga nanti kalau kita lihat sebagai keseluruhan seperti biasa, kalau seumpama ada kata yang terlewat dari ingatan kita, itu bisa kita bantu dengan memahami pemahaman kita terhadap bagian yang lain. Ya, bagian yang lain karena satu bagian dengan bagian yang lain itu membentuk satu kesatuan, keselarasan, dan
Ya, seperti kita dalam bahasa Indonesia juga kan, kita bisa memprediksi kelanjutan kalimat dengan mendengar beberapa kata yang terucap sebelumnya. An-Nur 56 ya. An-Nur 56 ini sudah kita bahas kandungan maknanya pada pertemuan kita sebelumnya dengan kata kunci apa, kata pokok apa yang sedang kita bahas pada ayat ini, kata auti'u ya, kata auti'u. Seperti yang tadi sudah kita bahas di teks apa di latihan mufrodat. Nah, kemudian untuk Ibrahim ya, Ibrahim 41 ini juga sudah ya, sudah kita bahas kandungan pokok dengan penekanan pada kata kunci, kata yang kita programkan untuk menjadi penguasaan kita, dasar pokok yaitu kata al-hisab. Nah, kita sempat berdiskusi tentang yakumu, bagaimana memahami makna kata yakumu dengan melihat konteks penggunaannya. Ya. Nah, ini dia malam ini. Ya. Kita belum sampai di sini pada pertemuan kita sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita belum membahas kandungan pokok dari surah At-Taubah 26 sampai 27. Begitu juga Ali Imran 129. Dilanjutkan kemudian Ali Imran yang 56, ayat 56. Kemudian surah Al-Maidah 18, itu ayat terakhir yang akan kita dalami, yang akan kita jadikan sebagai landasan untuk meningkatkan pemahaman kita. Seperti biasa, ibu-ibu sekalian, ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat Qur'ani, kita biasakan ya, apa yang kita sebut dengan 4 cermat, 5 istimewa. Itu artinya kita akan cermat memahaminya dengan modal dasar, kita paham artinya, kemudian bentuknya juga kita pertimbangkan. Akan lebih bagus lagi ketika kita mengamati juga untuk memahami posisi kata tersebut di dalam sebuah kalimat. Ya, kemudian syukur-syukur kalau pemahaman kita sampai pada menghayati, meresapi keindahan ya, dengan kemampuan yang kita miliki tentunya, keindahan serta kedalaman makna dari ayat-ayat yang sedang kita bahas. Oke, karena itu sebagai langkah awal ibu-ibu sekalian, mari kita cermati, silakan dibaca dalam hati untuk At-Taubah 26, 27. Setelah kita baca bersama-sama, sebelumnya sekarang dibaca dalam hati sambil melatih diri. Ya. Kepentingannya membaca itu dalam hati, melatih diri sehingga semakin jelas, semakin terang mana bagian yang kita bisa ingat dengan cepat, berarti itu udah kuat di dalam ingatan kita. Mana bagian yang rada samar-samar, tapi kita bisa atasi dengan beberapa teknik memahami makna yang sudah kita pelajari, atau bisa jadi ada bagian di dalam teks-teks yang ayat, kutipan ayat yang sedang kita kaji, ada yang tidak tertebak apa makna, apa maksud dari bagian tersebut. Ya, silakan ibu-ibu sekalian untuk At-Taubah kita amati itu 26-27. Jika ada yang kita perlu diskusikan, ya, kita diskusikan terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi berbagi pemahaman. Nah, sehingga nanti jika memungkinkan waktu kita mencukupi, kita akan tindak lanjuti dengan sesi pendalaman. Silakan ibu-ibu sekalian. Kata apa tadi yang masih diragukan? Awalnya jazau Pak, tapi udah insya Allah udah. Iya, oke.
Kata sejenis ini kita temukan fenomena yang serupa ya. Dalam hal orang Indonesia kan ada semacam kegamangan kadang ya. Kegamangan. Dalam arti tidak sepenuh hati menyerap dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tuh, karena memang beda kan lidah kita ya. Bunyi-bunyi yang kita ucapkan berbeda. Itu sehingga ada beberapa kata yang setelah masuk menjadi bagian dari bahasa Indonesia karena diucapkan oleh orang Indonesia dengan lidah yang berbeda, pelafalan yang berbeda dari bahasa aslinya, ada beberapa kata yang masuk dengan perubahan semacam itu. Lebih lagi terkadang karena itu bahasa ya bahasa Arab, kadang disandingkan juga dengan bahasa Indonesianya. Itu yang sering kita contoh ya, sering kita munculkan seperti kita sering mengatakan malam Lailatul gitu ya. Malam Lailatul Qadar. Apalagi untuk nama-nama ya, untuk nama-nama. Kemudian ada Gunung Jabal, ada Gunung Jabal. Itu. Kemudian ini jaza gitu. Jadi ada balas jaza. Nah, tapi bagi lidah orang Indonesia kurang enak itu diucap, mungkin terlalu pedas kali ya. Balas jaza, ya, jadi lama-lama jadi balas jasa. Balas. Seperti kita kan ada kata hafiz, itu kan bagi kita tuh zo itu mengucapkan itu tidak ringan. Ya hafiz, hafaz. Ya, lama-lama jadi apa? Jadi hafal. Jadi berubah jadi apa? Seperti nasib yang dialami oleh zuhur. Jadi zuhur lama-lama jadi lohor, lama-lama jadi luhur. Iya. Gitu. Lohor, duhur. Lohor, luhur. Ya, sama dengan ungkapan lahir batin. Lahir batin itu kalau dari bahasa Arab zahiran wa batinan. Kalau batinan, batin lidah gitu bisa menyesuaikan. Jadi tetap dipertahankan. Tapi pas zahir lama-lama jadi lahir. Baik, itu dia untuk kata jaza. Selanjutnya. Yang jaza itu jaza kaulah khairan tuh kayak gini ya Pak ya, jaza itu ya. Betul. Nah, cuma itu bentuknya yang berbeda. Bentuknya berbeda. Kalau ini kira-kira bentuk berapa di sini nih? Jaza. Bentuk satu. Kalau ini diduga bentuk satu, apa namanya bentuk satu? Madin. Iya, seumpama ini diduga sebagai bentuknya fi'il madin, apa ada terlihat penciri yang muncul di situ? Enggak ada. Bentuk. Masdar. Iya, ya ini bentuk masdarnya, ini bentuk tiga. Masdar ya, enggak ada pelakunya itu. Ya, tidak menginformasikan hal itu, tidak menginformasikan tentang itu. Nah, sedangkan yang tadi jazaka, ya, jazakallahu itu baru bentuk satunya, fi'il madinnya. Jaza yajzi. Jaza yajzi. Pelajaran keberapa ini? Ada yang ingat? Coba lihat pelajaran ke-14. 11. Ya. Apa judul pelajarannya? Al-jaza. Ya. Nah, nanti dilihat lagi di situ, termasuk pada pengembangan mufradat, tanmiyatul mufradatnya. Oke. Kalau sudah, silakan ibu-ibu sekalian disampaikan ya, boleh sebagian boleh ya.
sebagian, misalnya satu bagian, misalnya sampai koma boleh, sampai titik boleh, atau sampai akhir juga boleh. Sehingga manfaatnya apa ibu-ibu sekalian? Ya, ini kalau kita sudah sampai pada kemampuan untuk mengungkapkan apa yang kita pahami, itu bisa jadi dua hal. Yang pertama itu mencirikan bahwa pemahaman kita sudah bagus, atau sebaliknya, dengan cara itulah pemahaman kita menjadi kuat. Ya, pemahaman itulah yang menjadikan, mengucapkan apa yang kita pahami itulah yang membuat kita kemudian awalnya biasa-biasa saja, kalau kita sudah ucapkan, kalau kita sudah sampaikan, itu akan menjadi semakin kuat apa yang kita pahami. Silakan, Pak, nyoba, Pak. Ya, silakan. Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Wa azzabal ladzina kafaru wa zalika jazaul kafirin. Begitu dulu ya, Pak. Iya, silakan. Dia telah membalas orang-orang kafir. Pembalasan, itulah pembalasan, bukan itulah. Itulah pembalasan untuk orang kafir. Sebenarnya saya zalika maka dari itu apa demikian itu ya. Kalau saya agak ini menerjemahkan wazalikanya, tapi dimaksudkan bahwa pembalasan itulah yang diberikan kepada orang kafir. Maksudnya siksaan itu. Tumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala may yasha wallahu ghafurur rahim. Kemudian dia, Allah, menerima tobat. Dalam hal ini menerima tobat orang kafir tentunya dari mim ba'di, orang-orang ba'di itu setelahnya ya. Ba'di qabla sebelum. Kemudian Allah menerima tobat dari orang-orang sesudahnya. Ala mayasa, sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan Allah Ghafurur Rahim, maha pengampun dan maha penyayang, Ghafur dan penyayang, Rahim. Itu mungkin Pak ya. Iya, oke, bagus. Terima kasih Bu Susi. Oke, kita coba dalami ya, kita coba dalami dengan cara menggunakan apa yang sudah kita pelajari. Ya, bagian yang pertama tadi coba apa yang dipahami di bagian pertama? Wa azabal ladzina kafaru. Azaba menurut saya itu fi'il madi dengan domirnya huwa. Huwanya itu Allah tentunya. Allah mengazab orang-orang kafir. Iya, baik. Apa kalau dalam bahasa Indonesia apa itu sinonimnya? Yang menyiksa ya, azab, memberikan gitu. siksaan. Iya. Oke. Sehingga apa ungkapan lain yang masih semakna dengan yang tadi? Mengazab, menyiksa, menghukum. Iya. Oke. Menyiksa. Oke, terus berikutnya wadzalika. Wadzalika sebenarnya maksud saya hukuman itu, jadi hukuman itu dalikanya ingin diterjemahkan itu sebenarnya sama saya tuh. Jadi kalau di Al-Qur'an kan terjemahan Al-Qur'an kan demikian itu. Saya nggak pakai itu sebenarnya Pak, maksud saya nggak mau terjemahan yang Al-Qur'an. Jazaunya kan pembalasan. Ya, kalau kita pakai pemahaman dasar yang kita miliki, coba sampai ini setelah mempertimbangkan
arti bentuk. Nah, coba di pemahaman yang dimiliki digenapi dengan pemahaman terkait dengan posisi, gitu ya, posisi sebuah kata di dalam kalimat. Zalika Oleh misalnya. karena itu mungkin nggak Pak? Bukan oleh karena itu ya. Saya kurang pas Belum ini itu. dulu, belum sejauh itu ininya. Diskusinya belum sejauh itu. Arti munculkan saja arti yang sudah populer. Artinya supaya apa? Tidak langsung loncat begitu, nanti kalau loncat kepada pengertian yang baru tanpa kita pahami kenapa begitu, tetapi hanya sekedar mengikuti yang diberitahukan atau yang kita baca, nanti itu dalam diri kita itu tidak ada landasan pemahamannya. Jadi ketika tidak ada landasan, tidak ada fondasi, cepat pergi dia. Sehingga saya lebih memilih kita bangun pemahaman baru dari fondasi yang sudah kita miliki. Dalam apa maksud saya dalam konteks ini? Artikan saja dulu gitu. Artikan saja dulu dengan arti yang biasa kita pakai, yang artinya yang Ibu Susi khususnya dan ibu-ibu yang lain sudah kuasai gitu. Lalu ditambahkan gitu, ditambahkan kata tersebut ya, ditambahkan lagi kata tersebut, posisinya di dalam kalimat tersebut ya, kata tersebut di dalam kalimat yang sedang kita amati posisinya sebagai apa kira-kira begitu. Bentar Pak ya. Allah itu. Kalau untuk pemahaman sudah dapat ya, kalau untuk pemahaman dasar sudah dapat ya, tapi kita coba latih seperti yang tadi ya, seperti yang biasa kita melatih menggunakan ilmu yang sudah kita pahami. Caranya sederhana saja. Misalnya ini, apa arti yang biasa ya? Arti yang biasa kita pahami kalau kata ini kita temukan apa? Itu. Oke, bagus. Nah, baik. Lalu ini? Pembalasan. Ini 3 huruf dasarnya apa? Jaza. 3 huruf dasarnya jaza. Itu makna dasarnya apa? Membalas Pak ya. Dasar, makna dasar. Makna dasarnya balas berarti. Iya, bagus. Lalu pertimbangkan dia bentuknya apa tadi? Bentuknya itu masdar. Baik, kita ulas dulu ya apa yang tadi sudah bisa kita pahami. Zalika yang kita sudah pahami itu, kemudian jaza ya, tadi makna dasarnya balas. Ya, kemudian kita amati bentuknya apa dia? Masdar. Iya, sehingga dari balas bisa berkembang maknanya menjadi Balasan atau pembalasan. ya, gitu. Nah, kemudian ini al-kafirin. Al-kafirin banyak dari orang-orang kafir. Nah, coba kalau kita gabung nih, kira-kira maksudnya apa itu? Modal pertama adalah balasan, kemudian berikutnya adalah orang-orang kafir. Nah, itu kita kan arti ini, itu kan arti dasar ya, arti dasar. Ya, kemudian kalau digabung menjadi satu, balasan dan orang-orang kafir, kalau kita gabung menjadi satu, kira-kira akan melahirkan makna apa yang enaknya? Itu adalah balasan untuk orang kafir. Ntar dulu. Ibu, ininya banyak yang Ibu pikirkan. Ini dulu. Balasan orang-orang kafir, itu dulu yang akhir nih. Balasan orang-orang kafir. Kalau kita gabungkan itu supaya enak didengar, bisa bermakna apa?
Siksa itu Pak ya? Bukan. Enggak, jangan diubah tadi. Tapi kita munculkan makna yang lahir karena penggabungan itu. Ya, coba ibu-ibu yang lain yang punya ide. Modal awalnya Bagi adalah balasan, kemudian Pembalasan berikutnya orang-orang balasan kafir. bagi orang-orang kafir. Pembalasan Apa? bagi orang-orang kafir. Bagi, Nah, Pak. Bagi begitu. orang-orang kafir. Tuh, kan bisa begitu. Balasan bagi orang-orang kafir. Apa sinonimnya bagi? Untuk Untuk, gitu jadinya balasan untuk Balasan orang-orang untuk orang kafir. Tuh. Jadi ibu-ibu sekalian nanti tidak usah terdorong untuk bertanya mana yang berarti untuk, gitu maksudnya. Tuh, Iya, ya. Pak. Tidak ada di situ kata yang khusus bermakna untuk. Tetapi makna untuk itu, arti untuk itu muncul karena ada dua kata yang kita gabungkan menjadi satu. Nah, berikutnya. Zalika, ini kira-kira di dalam kalimat ini yang kita sedang bahas ini, posisinya kira-kira sebagai apa? Zalika di dalam rangkaian kalimat nih, kira-kira posisinya sebagai apa? Ada yang bisa ikut berpartisipasi? predikat ya, dan pembalasan bagi orang kafir Kalau itulah. itu sebagai predikat, subjeknya mana? Pembalasan. Subjeknya jaza'u. Yang dalam bahasa Indonesia yang umum, bahasa Arab juga bisa begitu. Yang lebih dahulu muncul itu subjek apa predikat? Subjek, Pak. Sehingga kemungkinannya zalika sebagai apa? Sebagai subjek. Oke, baik. Maka kemudian jazanya itu kita posisikan sebagai predikat. Nah, sekarang kita akan sampai nih pada titik akhir dari diskusi kita. Nih, mudah-mudahan ada yang ingat nih. Mudah-mudahan ada yang ingat. Biasanya dalam bahasa Indonesia atau bisa dalam bahasa Indonesia antara subjek dan predikat kita bisa munculkan kata apa? Adalah kali Pak Guru. Oke, bagus. Nah, sekarang dirangkai menjadi satu. Tinggal dirangkaikan saja. Tadi udah dapat kita. Itu adalah balasan untuk orang-orang yang kafir. Nah, begitu jadinya. Nah, kan wow di sini kan ada di tengah-tengah ya rangkaian, bisa ada arti di situ. Apa jadinya? Dan apa? Dan itu adalah dan Pak, dan itu adalah ya. Iya, oke. Dan itu adalah balasan untuk orang-orang kafir. Iya, begitu jadinya. Nah, coba siapa yang bisa menggabungkan ya? Menggabungkan dari awal sampai akhir berdasarkan hasil diskusi kita. Mengungkapkan kembali, ini tidak membuat baru ya, mengungkapkan kembali apa tadi serpihan-serpihan yang kita sambung-sambung itu. Saya coba Pak Guru. Silakan Bu Fatimah. Dia Allah menyiksa orang-orang. Nggak usah begitu. Oh, yang mana? Ada dia, ada Allahnya. Kalau Allah yang dimaksud, iya. Allah Ya aja. sudah, Ya, maksudnya ya. Allah mengazab Allah menyiksa orang-orang yang kafir. Dan itu adalah balasan untuk orang-orang yang kafir. Iya, oke, bagus. Oke, lanjut berikutnya. Seperti tadi ya, untuk berikut ini arti kata demi kata sudah dapat ya. Nah, coba sekarang itu dirangkai menjadi lebih enak lagi. Dan enak ini sebenarnya bukan tujuan kita ngenakin sih sebenarnya. Tetapi itu untuk menunjukkan bahwa pemahaman kita. Coba saya tanya dulu ibu-ibu sekalian. Kalau orang menerjemahkannya dengan bagus, dengan orang asal arti
menyebutkan arti saja, tapi tidak bagus terjemahannya itu, mana yang lebih mudah ibu-ibu sekalian pahami? Yang bagus. Yang bagus kan gitu. Ya, artinya yang merangkainya bagus gitu. Ya, ibarat kita ungkap saja lah sebagai contoh, kan ada namanya apa dulu itu merangkai, ada seni kan namanya seni merangkai bunga. Coba misalnya bunganya tetap itu aja gitu. Ibu-ibu bandingkan ya. Seni merangkai bunga. Kemudian kita copotin bunga satu-satu, lalu kita tebar aja tanpa gitu, tanpa kita rangkai gitu. Oh, ini cocoknya di sini, setelah itu di sini diikat dengan ini kan. Itu nggak enak kan dalam pandangan kita. Oke, berikutnya silahkan. Subjeknya gitu ya. Subjeknya, predikatnya, kemudian objeknya, kemudian keterangannya kalau memungkinkan. Boleh coba Pak Guru. Ya, silakan Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Allahu ghafurur rahim. Kemudian Allah menerima tobat. Kemudian setelah itu Allah menerima tobat bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Iya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya, bagus. Ibu seperti biasa ya untuk mengikat ya pemahamannya. Ini Ibu mau bertanya atau mau memberi kabar gitu? Saya Memberi kabar ya, kalau gitu hindarilah menggunakan kata tanya selagi mungkin orang-orang, gitu ya. ya kepada orang-orang. Silakan. Siapa? Kemudian Allah setelah itu menerima tobat bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, oke, coba Dan begini, Allah Ibu. Maha Pengampun. Nah, coba begini, sekarang. Biar ini tidak terlalu banyak yang dipikirkan. Subjeknya apa? Allah, Nah, oke, bagus. Mulailah itu ya. Predikatnya apa? ya tubuh menerima tobat. Jangan jawabnya bahasa Arab. Nggak nyambung begitu. Saya nanya bahasa Indonesia, Ibu jawabnya pakai bahasa Arab. Menerima tobat. Nah, coba mulai begitu. Allah menerima taubat. Nah, objeknya? Objeknya Mayyasya. Begitu lagi cerita. Objeknya orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, itu Bu, persoalannya kalau kita mengatakan menerima gitu ya. Menerima kan sudah ya. Menerima apa? Menerima taubat. Kan udah, itu udah objeknya. Gitu. Ya, Allah menerima taubat kan sudah, itu subjeknya sudah, predikatnya sudah, kemudian keterangannya objeknya sudah. Baru tambah keterangan. Orang nanya, taubatnya siapa? Kita kasih keterangan. Orang-orang yang Dia kehendaki. Coba tuh bandingkan ya, coba bandingkan aja gitu. Ya. Ilmunya sih ibu-ibu udah tahu semua, ini ilmunya. Ya. Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Oke, kemudian ada keterangan. Keterangan itu bisa, kadang keterangan waktu bisa ditaruh di depan, bisa juga ditaruh di belakang. Bahasanya kan begitu. Kemarin saya pergi ke pasar, kan bisa juga dibalik. Saya ke pasar kemarin. Ya, kan bisa begitu. Tinggal mau diletakkan di mana, ya kan posisinya itu untuk menjaga ya pemahaman kita itu posisinya yang enak di hati. Gitu. Apa tadi keterangan waktunya, Ibu? Zalika. Bukan, jangan begitu. Bahasa Indonesia atuh yang ditanyain. Keterangan waktu itu. Bukan, itu tuh bukan keterangan waktu.
Ya tubuh Pak Guru. Jangan, kalau saya bertanya bahasa Indonesia, jangan jawab pakai bahasa Arab, nanti itu jaka sembung bawa kitab jadinya. Jaka nama anak saya. Bawa kitab jadinya. Apa ibu-ibu yang lain apa keterangan waktunya? Sesudah itu. Iya, baik. Tuh. Nah, mau ditaruh di mana itu Bu Ida? Di depan apa di belakang? Sesudah itu di depan aja kali. Ayo, silakan. Sesudah itu Allah akan menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Iya, bagus. Ada ini enggak? Tidak merasa ada ngeresnya enggak Ibu pakai akan? Oh iya, ngeres Pak Guru. Allah Nggak usah menerima tobat dipakai. aja deh Pak Guru. Iya, kalau Iya. itu nggak usah dipakai. Kalau itu akhirnya apa Iya, sih iya. gitu. Tapi kita paham bahwa di situ ada mudhari. Iya, itu udah dua hal Iya, yang iya, berbeda Pak Guru. ya, dua hal yang berbeda. Karena ini kan bicara tentang sesuatu peristiwa ya. Nah, kalau namanya berbicara tentang suatu peristiwa dalam bahasa Arab, otomatis dia ada kaitannya dengan waktu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, ibu-ibu sekalian, nggak begitu cara orang Indonesia. Itu. Saya pergi aja. Saya pergi. Kemarin ya saya pergi. Besok saya pergi. Sekarang saya pergi. Itu kan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita memaknai setiap yang kita pahami dalam bahasa Arab kita munculkan, itu justru nanti akan mengorbankan bahasa Indonesia kita yang awalnya kita paham. Bagi yang paham bahasa Arab sih aman di hati, tapi kalau enggak terasa agak aneh itu pemahaman. Ya, dicoba lagi. Sesudah itu Allah menerima tobat orang-orang yang Dia kehendaki. Iya, bagus. Kalau orang-orang dari mana pertimbangannya pakai orang-orang, Bu? Iya, oh, orang yang Dia kehendaki aja gitu Pak Guru. Enggak apa-apa, aman aja boleh. Yang penting Ibu ada pertimbangannya, gitu loh. Oke. Tuh, Orang yang Dia kehendaki dari itu al-kafirin itu Pak Guru. Oh, gitu. Iya, bagus. Artinya kalau begitu mah bagus. Apa yang Ibu lihat dari al-kafirin sehingga menjadi orang-orang? Jama. Nah, itu kan bagus gitu, bisa jawab begitu. Bukan asbun katanya. Apalagi sambo. Asbun apa asbun? Asal bunyi. Kalau sambo sama-sama bohong katanya. Jangan begitu asal. Oke. Ya, bagus. Terima kasih Bu Susi, terima kasih Bu Ida, terima kasih Bu Fatimah. Ini kolaborasinya yang bagus ya. Kolaborasi Bu Fatimah. Pak Guru maaf, sumanya enggak perlu dimunculkan. Ibu gimana rasanya kalau itu dimunculkan juga? Berasa lebih enak nggak itu pemahamannya kalau itu dimunculkan? Daripada memunculkan setelah itu mendingan kemudian Pak Guru. Boleh, coba gimana jadinya? Kemudian Allah menerima tobat orang-orang yang Dia kehendaki. Iya, boleh. Gitu. Oh, saya nggak mau ngorbanin katanya ini kemudian saya taruh di depan, ini saya taruh di belakang gitu. Kan boleh juga. Baik. Yang lain bagaimana? Jadi kita sudah sering ya menyampaikan ibu-ibu sekalian ya, bahwa memahami itu tidak otomatis berarti kita bisa mengungkapkannya dengan bahasa yang dimengerti orang. Nah, ketika ibu-ibu sekalian sudah bisa sampai tahap itu, kalaupun misalnya bisanya pada saat dibimbing saja, tapi itu kan pengalaman berharga untuk kita. Bahwa namanya pemahaman itu bukan hanya sekedar
bahasanya apa itu, jembrengin gitu ya, bukan hanya sekedar digeletakin gitu. Ini artinya ini artinya ini artinya ini. Oke. Ada pertanyaan, komentar sebelum kita pindah ke ayat berikutnya? Mohon maaf, Pak, ini kan kalau dari struktur kalimatnya kan kalau al-kafirun kan sudah selesai ya, Pak. Iya. Sementara di sini man-nya itu kan apakah itu bisa ditandai bentuk jamak gitu, Pak? Tadi karena konteksnya sudah berbeda, sudah selesai kalimat, sebenarnya sih tidak. Tidak. Nah, Kalau cuman gitu ya, orang cuman kita bisa berpahaman begini juga bahwa Allah menerima taubat itu bukan hanya dari satu orang. Dari siapapun. Nah, sehingga berdasarkan pemahaman itu, maka ini gitu. Karena man ini bisa merujuk kan, merujuk ke banyak, bisa juga merujuk ke satu, ke tunggal bisa. Oh iya baik Pak. Cuman tadi kan bagus juga tuh Bu Ida berinisiatif melihatnya kepada al-kafirin. Oke. Ada lagi yang lain? Siapapun mungkin juga bisa Pak ya. Boleh begitu. Yang penting nggak pakai siapa supaya nggak samar antara berita dan gitu. Oke, kita lanjut berikutnya. Ali Imran 129. Pak, saya coba ya Pak. Silakan, Bu Fadhia. Tapi nggak sebagus teman-teman nih Pak. Nggak apa-apa Ibu. Kan kita kalau menyadari kan, wah saya ini kulitnya, pipinya iya kurang nih, lembut, terjemahan nanti saya masih konsultasi ke Bu perkataan Rosidah itu. Biar nanti gimana pakai. Iya, masih perkataan nih Pak. Enggak, Silakan. pemahamannya masih perkataan nih. Iya. Sama Bu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dia akan mengampuni orang yang dikehendaki dan dia akan mengazab orang yang dikehendaki. Jangan si Allah itu sekali we. Pakai Allah boleh. Dan Allah akan mengazab orang yang dikehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, bagus itu, udah bagus itu. Iya, Kalau kata masih saya, gitu, Pak. kata saya, Bu Fauzia sudah bisa jadi ustazah di kampung-kampung. Itu udah ilmunya udah begitu. Udah bisa tuh. Bukan hanya di kampung-kampung sebenarnya. Ustazah yang terkenal juga begitu itunya. Kemampuan memahaminya gitu. Amin. Nah, udah bisa tuh. Nah, tapi misalnya begini nih, soal rasa gitu ya, soal rasa. Saya tuh kan gini ya, misalnya soal rasa. Saya tuh kan enak ya kalau kata pertama kali yang terucap itu adalah kata Allah gitu loh. Karena apa? Siapa tahu nanti hembusan napas saya nggak sampai beberapa detik, ya, baru sampai mengatakan bagi habis, kan sayang gitu. Detik terakhir hidupnya itu diakhiri dengan kata bagi. Beda coba kalau saya maulah dengan kata Allah aja dulu gitu. Allah gitu, nggak bisa lanjut lagi, udah kalimat terakhirnya bagus banget kan itu Allah. Ya coba ibu-ibu yang lain ada nggak misalnya? Ya nggak akan tidak mengubah tapi kita mengungkapkan dengan cara yang berbeda. Kalau tadi Bu Fauziah kan dari kata bagi gitu. Mbak kalau kita mulainya dengan kata Allah. Allah memiliki. Ya bagus itu Bu Susi, bagus tuh. Nah, coba nih Bu Asmani lanjutkan tuh ide tadi tuh. Apa yang?
Tadi saya mulai dengan milik loh Pak, bukan bagi loh Pak. Iya, itu Milik Allah. maksudnya. Iya. Coba Bu Asmani, Milik Allah. kita dengarkan. Yang dari Bu Susi ya? Iya. Apa sih tadi? Allah memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Iya, bagus. Sekali lagi, Bu. Allah memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Iya, bagus. Nih, coba nih sekarang ide berikutnya nih. Nih teka-teki nih yang dapat bisa nebak dapat hadiah. Kalau kita mengatakan apa gitu, ada nggak alternatif lainnya gitu? Kalau bilang apa kayak mau nanya gitu kan? Apa? Segala ya Pak. Semua, segala atau apapun. Bagus itu. Bagus nih idenya. Kan? Lebih berasa itu kan. Kita akhirnya lebih mampu menunjukkan kebesaran Allah. Ketika pemaknaan yang kita munculkan semua, segala gitu, seluruh. Seluruh. Gitu ya. Memang karakter bahasa Arab ini nggak bertentangan dengan ilmu bahasa Arab. Karena itu kita bisa dorong untuk mengatakan begitu. Coba Bu Asmani. Allah memiliki segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Iya, bagus. Itu. Terus berikutnya. Nah, yang berikutnya nih, mudah-mudahan saya nggak salah ingat ya. Bu Fauziah tadi mengatakan dikehendaki, begitu ya Bu ya? Iya. Nah, itu dia saya biasa gitu. Bukan karena salah ya, bukan karena keliru, bukan. Mau tetap begitu juga boleh, tapi seumpama Ibu bisa jawab, ini bagus ini kalau pakai ilmu kita. Ada makna di, awalan di itu, gitu. Dari mana itu? Enggak, kalau nggak salah kehendaki. Lupa deh saya jawabnya apa tadi ya Pak. Ya kalau gitu silakan diulangi Ibu. Saya Pak? Iya, supaya tadi untuk meyakinkan bahwa apa yang Ibu ingin ucapkan dengan yang tadi, sampai didengarkan itu sama gitu. Oh, tadi yang saya ininya milik Allah apa yang itu udah didiskusikan tadi. Dipakai aja Allah hasilnya. Mengampuni Allah siapa? mengampuni jadinya. Iya, silakan. Iya. Allah memberi ampunan ya Pak? Boleh, silakan. Allah memberi ampunan orang yang dia kehendaki dan Allah mengazab orang yang benar dikehendaki tadi Pak. Yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, bagus. Ada komentar pertanyaan yang lain? Yang dia kehendaki. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan berikutnya. Silakan Ali Imran 56. Seperti biasa, kita buka kesempatan kalau ada yang ingin dikonfirmasi. U'adzibuhum azaban syadidan syadid. Syadidan itu apa ya? Ini mirip itu ya. Itu tadi ya, beberapa kata dalam bahasa Arab masuk bahasa Indonesia jadi berubah gitu. Jaza, jasa. Gitu ya. Zohor, lohor. Ini juga termasuk ini. Syadid, syadis. Nah,
Oh, Syadid, syadis. Gitu. siksa yang pedas gitu Pak ya. Yang Siksa agak yang kejam. Sangat kejam, berat bisa. Berat. berat, Sangat berat. Keras. keras, siksa yang keras. Mak udah ngecas dulu ya itunya. Udah ngecas. Oke, silakan apa lagi? Ngecas. Wama lahum nasirin. Mereka tidak ada penolong pun. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Walillahi mulku kerajaan dia. Pak Guru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amalladzina kafaru fa'u'adzibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lakum min nasirin. Adapun orang-orang yang kafir, maka aku akan mengazab mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Iya, bagus. Terus? Dan tidak penolong bagi mereka dan tidak ada seorang pun bagi mereka tidak ada penolong seorang pun bagi mereka. Ya, ini ada gangguan ya, ada suara yang mengecil, Iya, meredup, putus-putus. menghilang gitu. Nggak Jadi jelas. tuh. Kalau bisa diusahakan entah di mana itu ya dikondisikan supaya suaranya terdengar jelas semua. Bagus Bu Nur Aida kalau bisa. Saya ulang. Saya ulang ya. Silakan. Adapun maka saya akan mengazab mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada penolong seorang pun bagi mereka. Iya, bagus. Ini bagus ini idenya ini. Ada punnya. Enak tuh kedengarannya ya. Ada punnya gitu tuh. Ini kalau Ibu bisa cerita itu dari mana inspirasi ilmunya kan bagus. Penegasan. Ya. Dari mana Bu? Dari amma itu Pak Guru, dari amma. Bagaimana ceritanya amma jadi penegasan? Amma kalau dilihat itu artinya adapun Pak Guru. Adapun atau Oke, ya ini diskusinya tentang ini loh, yang bagian terakhir. yang bagian terakhir yang wamalahum. Wamalahum wamanya itu kan tidak ya, maknanya artinya tidak ada bagi mereka tidak ada bagi mereka mereka tidak mendapatkan pertolongan. Nggak ada punnya lagi. Mereka tidak mendapatkan dan tidak mendapatkan pertolongan seorang pun. Nah, itu dia tuh. Punnya itu dari mana punnya tuh? Tadi bagus tuh katanya, kata Bu Fauzia itu penegasan katanya. Nah, itu bagus itu. Kan tinggal ini jadi ilmu itu. Tinggal jadi ilmu. Kita itu bersyukur dalam arti bahwa kita sudah banyak mendapatkan aplikasi atau
penerapannya ya, penerapannya. Tapi kita karena posisinya penikmat ya, udah kita nikmat, senang aja kita begitu. Nah, tapi kalau kita belajar posisinya, kalau kita paham ilmunya, itu akan menjadi lebih bagus itu. Lebih bagus. Artinya tadi udah sampai kan, oh itu ada penegasan. Tinggal dicari dari mana munculnya. Iya. Tuh, masih ingat? Tunggal atau jamak? Jamak. Jamak. Terus, nih. Min. Bagian. Nih, ketika digabung dengan jamak, masih ingat apa? Sebagian atau bagian. Iya, besar atau kecil? Sebagian kecil dari. Ah, iya. Itu kan udah pernah kita pelajari. Nah, ketika kemudian ada ma, nih apa ilmunya ma? Diikuti min? Tidak atau bukan. Nah, dari situlah dia. Tuh. Artinya gimana? Artinya secara nalar kebahasaan kita. Kalau sebagian kecil pun, sebagian kecil, sedikit saja tidak, gitu. Tuh, kan? Berarti itu ya memunculkan itu. Sedikit pun, nah kan gitu. Apalagi banyak. Gitu. Karena itu ada nuansa itu. Nah, ketika ini konteksnya ini kepada makhluk hidup ya, makhluk hidup manusia, itu kan orang Indonesia mengatakan seorang. Jumlah seorang pun. Seorang pun. Maknanya ya. Rangkaian dari ma, kemudian diikuti dengan min, kemudian berikutnya ada jamak. Jadi ini melahirkan ada penegasan makna dalam arti yang negatif. Kita kemudian orang Indonesia mengatakan pun. Gitu. Baik, kalau ada pertanyaan kita bahas, kalau tidak kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Coba ya, Pak. Berbagi dulu ya. Iya. Silakan. Izin Pak, apakah masih diberi kesempatan bertanya? Ayo, Pak? silakan. Saya tuh agak lupa sebenarnya mungkin Pak. Ini yang tadi dan saya agak blank. Yang fa'u'azibuhum. Nah, u'azibuhum ini kan saya mengartikan azab diawali dengan hamzah. Saya agak bingung, agak blank ini. Apanya? Bagian mana? Yang mesti Ali Imran yang 56 Pak, yang atas. Ya. Di mana? Bagian yang luput. Yang hijau Pak, yang u'azibuhum. Iya, betul. Nah, itu tuh pemberian hamzah di depan itu yang pengertian lebih itu bukan Pak ya? Itu ibu-ibu ada yang ingat gitu. Kalau bermakna lebih itu ada di mana dia? Bentuk berapa, Bang? Bentuk 4. Nah, tinggal dicek itu. Coba. Bentuk berapa itu kira-kira? Dari maknanya kita bisa bermodal makna ya untuk memperkuat dugaan kita. 4 itu bentuk apa? 4? Sifat. Ya, apakah di situ Bu Susi memahami ada makna sifat di situ? Oh, enggak ada Pak. Nah, berarti bukan gitu. Berarti ini Pak ya, mudhorik itunya ana ya Pak? Betul. Ya. Terima kasih Pak. Iya, baik. Yang lain?
Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Silakan, Bu Mute tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfiru lima yasha wa yu'adzibu ma yasha. Wallahi bainahuma wa ilaihil masir. Ia mengampuni kepada yang ia kehendaki dan ia menyiksa dari orang yang ia kehendaki, dan Allah dan milik Allah kerajaan yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Iya. Dan betul. kepadanya Dari mana kepadanya? Kepadanya. Dari mana kepadanya? Dan kepadanya ilaihi. Yang mana ilaihi? Bukan ya Pak? Yang mana? Bukan. Yang mana? Bablasan ya Pak ya, kayaknya enggak. Di sini enggak ada. Ya, maaf. Saya bilang itu ya, kembali terbukti kan yang dugaan saya itu. Memang kalau orang cantik mah banyak dandannya. Banyak dandannya. Ini coba nih supaya tidak boleh paham. Ya, tetapi dari segi rasa bahasa ya, kenapa sering diajak soal rasa itu supaya kita semakin hari itu semakin haluslah rasa bahasa kita, sehingga keindahan Al-Quran itu semakin mudah kita rasakan walaupun tidak bisa kita ucapkan gitu. Akan ke sana target kita bahwa pada tahap tertentu kita akan merasakan keindahan Al-Quran itu, walaupun ya kita mau membahasakannya seperti apa, ya bahasa kita belum tentu dipahami orang karena kelemahan kita dalam memilih kosakata dan sebagainya, ya kita juga gitu. Coba gimana tuh? Supaya tidak semuanya dan gitu. Kepunyaan Allah. Coba yang tadi, seperti yang tadi, idenya Bu Susi tadi udah bagus tadi. Idenya Bu Susi yang melengkapi idenya Bu Fauzia, gimana? Allah memiliki, kan bisa begitu. Allah memiliki kerajaan. Sudah? Bisa pertimbangkan ini. Serta itu. Pak. Gimana Pak? Mohon maaf. Untuk mengurangi tingkat penggunaan dandan dalam bahasa Indonesia, variasinya bisa kita pakai kata serta. Serta. Kerajaan apa tadi itu milik Allah, kerajaan milik Allah. Kerajaan yang di langit dan kerajaan di langit serta di bumi gitu Pak. Oh, kerajaan di langit, di bumi serta keduanya, di antara keduanya gitu Pak. Iya, bisa begitu. Atau kalau ada yang lain yang punya ide ya, yang artinya makna secara umum seperti yang tadi sudah kita pahami, tapi cara mengungkapkannya yang mungkin ada yang beda. Kalau ada dipersilakan. Mungkin ya, langitnya. Bagaimana? Coba kalau Bu Susi. Kerajaan langit dan bumi, karena kalau di langit dan di bumi berarti kan kerajaannya
ada Iya, oke ayat awalnya bagus. yang Gimana jadinya? jadi di-nya dihilangkan. Silakan coba gimana jadinya? Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan semua yang ada di antaranya, di antara Iya. keduanya. Heeh. Oke, baik. Itu dia ayat Pak terakhir. Guru, Ya, mau ayat tanya terakhir. sedikit Pak Guru. Silakan. Kata-kata dan ini kita bisa hilangkan apabila kalimat itu bisa berdiri sendiri ya Pak ya? Kita sering begini, ada cara kita memahaminya ya. Dalam bahasa Indonesia, kata dan itu dipahami sebagai kata sambung gitu. Sehingga kalau kita melihat wow, kata wow dalam bahasa Arab itu kan tidak semua wow dalam bahasa Arab itu merupakan kata sambung. Dengan demikian, tidak semua wow dimaknai dengan dan. Itu intinya, pemahamannya di situ, pemahamannya. Apa ini jawaban dari pertanyaan yang Ibu ajukan tadi, bukan? Enggak. Saya kira seperti ini kan kalimat yang terakhir ini kan bisa berdiri sendiri tanpa dan gitu kan. Seperti walillahi mulkus samawati wal ard, terus wa-nya kan nggak usah diterjemahin. Iya, jadi bisa. Allah memiliki. Iya, bisa. Betul. Iya, maksud saya begitu Pak. Iya, karena betul. kalimat itu bisa berdiri sendiri gitu. Iya, betul. Iya Pak, gitu aja. Pak Guru izin bertanya. Silakan. Kan kalau misalnya di dalam Al-Quran itu kan satu huruf pun sebetulnya ada maknanya ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Apakah nanti misalnya ilmunya sudah berlanjut gitu, apakah wow itu mengandung banyak arti Pak? Betul. Jadi memang tidak terfokus hanya kata sambung dan saja, tapi memang ada memiliki arti lain, begitu ya Pak? Betul. Ya, itu bagus tuh. Ilmu itu sejak awal itulah yang ingin kita perkenalkan sejak dini ya, pemahaman semacam tadi, sehingga nanti kenikmatan kita berbahasa atau mempelajari bahasa Arab itu jadi terasa. Apa maksudnya? Secara mental kita akan lebih siap untuk menerima makna-makna satu kata ketika dari awal sudah dapat pemahaman bahwa kata ini bisa jadi punya arti lain di dalam konteks yang lain. Itu secara mental kita sudah siap gitu. Daripada ujuk-ujuk gitu ya. Apa bahasanya itu? Daripada ujuk-ujuk tiba-tiba ini bukan artinya ini loh gitu. Ini bukan artinya itu loh gitu kan, kita kaget gitu. Kemarin artinya begitu, kok tiba-tiba di sini artinya tidak begitu gitu. Maka kita payungi pemahaman dengan pemahaman bahwa satu kata dalam bahasa Arab itu bisa memiliki beberapa arti. Namanya arti itu bisa dipahami mana yang pasti, karena kalau kita cek kamus itu kan satu kata mungkin muncul beberapa arti untuk satu kata. Mana dari arti-arti yang sudah dikenali itu yang cocok, kontekslah nanti yang akan membantu kita untuk memahami yang pasnya itu yang mana. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Iya, baik. Sudah?
Nah, coba ini minta ini kalian ya, yang belum ada tadi, yang belum terdengar suaranya ini, jangan bikin kita kangen kelamaan ini, nggak dengar suaranya. Nih latihannya yang lebih ringkas nih. Coba sebutkan kalimah fi'il beserta domir pelakunya dalam Quran surah An-Nur 56, surah Ibrahim 41, atau Taubah 26, 27 yang lalu yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Fi'il beserta domir. Fi'il saja. Silahkan. Ya, Bu Rosida kalau merasa dikangenin ya sumbanglah suara gitu ya. Akimu. Untuk surat An-Nur ayat 56. Bu Siti Salamah juga. Nah, silakan Bu Rosida. Untuk An-Nur fiilnya wa akimu. Iya, fiil apa itu Ibu? Fiil amr. Domirnya apa dengan demikian? Domirnya hum. Waw alif ya Pak Guru. Ada domir hum di amr. Antum. Ya, bukan mau alif biasanya itu hum ya Pak. Silakan ya, itu pertanyaannya. Kalau itu dipahami ya, dipahami fiil amr, coba diingat-ingat domir di fiil amr. Antum sama anta. Antum. Antum ya Pak. Coba dilihat atau itunya supaya jadi ilmu Ibu, supaya jadi ilmu. Supaya jadi ilmu, fiil amr itu domirnya apa saja, penandanya apa, itu kan bagus itu untuk menguatkan ingatan Ibu sehingga nanti pada kesempatan lain Ibu bisa lebih ini energi untuk menemukan jawabannya bisa dihemat. Penandanya lihat, ada Ibu? Penandanya ada hamzah di depan, Pak. Nah, itu berarti belum ketemu nih apa yang kita pelajari. Ya. Wow. Ya, ibu-ibu yang lain mungkin ada yang bisa membantu mengingatkan. Fi'il amar domir ini penandanya ini, fi'il amar domir ini tandanya ini, fi'il amar domir ini tandanya ini. Monggo. Tandanya waw alif. Fi'il amr itu ada dua domir. Ada antum sama anta. Kalau anta dia tidak ada waw alif, kalau antum dia ada waw alif. Iya, bagus. Yang lain? Kalau anta ada sukun di belakangnya. Bagus. Yang lain? Ada lagi? Baik, kalau tidak, saya tambahkan. Yang sudah kita pelajari bukan 2, tapi 3. Apa itu? Anta, anti, dan antum. Itu yang sudah kita pelajari. Anti, penandanya ada ya. Kemudian antum, di ujungnya ada waw alif. Nah, kalau tidak ada ya dan tidak ada waw alif, itu indikasi fi'il amr domirnya anta. Karena Bu Rosida bisa diingat kembali, Ibu? Iya, Pak. Iya, bagus. Kalau Bu Rosida sudah mengatakan iya, berarti target kita sudah tercapai. Dengan demikian, ya sudah saatnya kita mensyukuri apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ibu-ibu sekalian, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi aktif ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ini semakin menambah kecintaan kita kepada bahasa ini sehingga kita semakin menikmati, mengerti, dan bisa menghayati apa yang kita kaji. Ya, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Demikian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Iya, baik. Terima kasih ya. Pamit.